premi asuransi. Nah, manajemen resiko ini yang efektif merupakan tantangan yang dihadapi seluruh perusahaan dan menjadi faktor kritis kesuksesan bagi lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan energi yang menghadapi ekspor kredit yang signifikan. Nah, sehingga bank harus menjamin dan memberi harga setiap pinjaman yang diberikan menurut risiko kreditnya masing-masing dan menyetujui bahwa portofolio menyeluruh dari pinjaman yang diberikan telah diverifikasi dengan baik. Nah, dengan adanya beragam perusahaan bisnis yang akan menerapkan manajemen risiko ini, maka dipandang perlu untuk memberikan definisi yang jelas mengenai risiko kredit. Kerugian atau loss adalah kerugian ekonomis aktual bagi suatu perusahaan yang diakibatkan oleh gagal bayar atau penurunan peningkatan peminjaman atau mitra kontrak yang timbul akibat dari peristiwa kredit. Nah, kerugian yang diperkirakan itu adalah konsep lain yang diperhatikan adalah kerugian yang diperkirakan yang menunjukkan tingkat rata-rata kerugian yang bisa diantisipasi yang diperkirakan akan dialami organisasi atas resiko kreditnya sepanjang waktu. Nah, cadangan dan modal ekonomi. Cadangan kerugian kredit menunjukkan jumlah yang ditentukan sebagai cadangan atas expected loss dari exposure kredit portofolio perusahaan secara menyeluruh. Nah, proses manajemen risiko kredit ini adalah proses manajemen risiko yang dimaksudkan untuk memberikan informasi pengetahuan tentang tahapan yang ada di dalam proses pemberian kredit. Nah, manajemen risiko kredit juga harus terus diterapkan guna memperkecil dampak risiko yang mungkin akan timbul dari awal kebijakan dan infrastruktur hingga akhir kajian kredit. Nah, dokumentasi itu harus merefleksikan perusahaan tentang manajemen yang hati-hati atas risiko kredit serta memperhitungkan sifat dan kompleksitas dari aktivitas tersebut. Tujuan bisnis, lingkungan kompetitif dan regulasi ini serta kemampuan staf dan teknologi perusahaan. Manajemen risiko kredit seharusnya dimulai dari tingkat tertinggi dalam organisasi, diawali dari kebijakan kredit yang disetujui oleh Dewan Direksi, beberapa bentuk seperti komite kebijakan risiko kredit yang dari manajemen senior, sebuah proses persetujuan kredit, serta staf manajemen risiko kredit yang mengukur dan memantau eksposur kredit di sepanjang organisasi. Perlu diingatkan, tidak ada satupun ukuran yang cocok untuk seluruh manajemen risiko kredit, tetapi secara umum kebijakan kredit harus menekankan topik seperti filosofi dan prinsip-prinsip risiko kredit, analisis kredit dan proses persetujuan, sistem pemeringkatan kredit dan kaitnya dengan ketentuan cadangan dan modal ekonomi, delegasi kewenangan dan pemberian pinjaman serta limit eksposur, baruan portofolio, sasaran pemberi kredit dan penggunaan strategi transferan resiko, pemantauan kredit dan proses auditing, pengecualian dan pengelolaan kredit bermasalah, pengukuran risiko dan aktivitas pelaporan. Kebijakan yang diambil oleh manajemen senior dan dewan direksi perlu dikomunikasikan kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam proses kredit. Nah, diimplementasikan tepat waktu secara konsisten dan dipantau untuk menjamin kepatuhan. Ini terdiri atas analisis atau peringkat kredit dari mitra, persetujuan kredit oleh pihak yang berwenang, penentuan harga atau bunga kredit, dan persyaratan kondisi transaksi, serta dokumentasi yang tepat. Nah, sifat dasar kredit
profil risiko saat ini dari peminjaman atau mitra serta sensitivitasnya terhadap perkembangan ekonomi dan pasar. Catatan pelunasan peminjaman serta kapasitas saat ini untuk memenuhi kewajiban peminjaman berdasarkan turun keuangan historis serta proyek arus kas. Analisis ke masa depan tentang kemampuan membayar kewajiban yang berdasarkan turun keuangan historis serta proyek arus kas. Analisis ke masa depan tentang kemampuan membayar kewajiban yang didasarkan pada berbagai skenario, reputasi penerbit atau mitra, kapasitas legal dari mitra kontrak untuk menanggung kewajiban, syarat-syarat dan kondisi yang diusulkan atas kredit, termasuk jaminan dan konvenan yang dirancang untuk membatasi perubahan profil risiko yang akan datang dari mitra. Nah, pemantauan dan manajemen eksposur. Pemantauan kredit ini adalah salah satu upaya manajemen risiko kredit untuk monitor kredit yang telah diberikan atau apakah berjalan lancar, apakah permohonan kredit sesuai dengan apa yang dimohonkan pada pihak bank, kendala-kendala apa yang sedang dihadapi nasabah. Nah, pembentukan limit eksposur ini sangat berguna bagi perusahaan. Selain merupakan upaya yang bermanfaat bagi manajemen risiko kredit yang menjamin diversifikasi yang tepat atas portofolio perusahaan. Nah, juga akan merefleksikan sikap manajemen atas risiko. Manajemen portofolio kredit ini merupakan upaya manajemen memanage semua portofolio kreditnya dengan baik sehingga dapat mengoptimalkan risiko atau imbal hasil dari suatu portofolio secara menyeluruh. Nah, salah satu dalam mengoptimalkan portofolio kredit ini adalah menggunakan sasaran-sasaran pengucuran kredit atau menentukan jenis sektor industri apa yang akan diberikan pinjaman atau penekan pada sektor apa dalam kondisi saat ini. Nah, penetapan harga atau pricing akan memberikan dampak yang baik terhadap psikologis nasabah. Review kredit adalah upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan proses kredit. Maka, sebuah review kredit formal harus diterapkan sebagai suatu proses kredit yang terpisah sebagai bagian dari proses audit menyeluruh. Nah, filosofinya, risiko dan ketidakpastian semakin kecil bila jumlah yang diasuransikan mengalami peningkatan. Semakin besar jumlah orang yang masuk program asuransi jiwa, asuransi perkiraan terhadap kemungkinan kerugian asuransi semakin mudah dilakukan. Pada kondisi ini, perusahaan asuransi mampu mengantisipasi klaim asuransi di kemudian hari secara lebih akurat. Semakin besar kelompok yang diasuransikan, kerugian yang akan dialami kelompok tersebut lebih mudah untuk diprediksi. Nah, kebijakan yang diambil oleh manajemen senior dan dewan direksi perlu dikomunikasikan kepada seluruh karyawan yang terlibat dalam proses kredit, diimplementasikan tepat waktu secara konsisten, dan dipantau untuk menjamin kepatuhan. Kita lanjut pada pembahasan pengertian fungsi, manfaat, perencanaan, dan jenis-jenis asuransi. Nah, dengan begitu banyaknya bermacam jenis asuransi yang ada di pasaran, maka sejumlah keputusan dan perencanaan harus dibuat semaksimal mungkin untuk menentukan pilihan jenis asuransi yang akan dipilih. Nah, asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan sistem atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya mendapatkan pergantian dari kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian. Dalam UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Objek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Penjelasan definisi yang cukup panjang, namun secara lebih sederhana, asuransi dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesepakatan kerjasama atau kontrak pengalihan resiko atas kehilangannya jiwa atau harta, dan kemudian resiko tersebut diambil alih oleh individu atau perusahaan lain dengan pembayaran premi yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Alat atau prasarana menabung. Prasarana menabung artinya jumlah dana yang diasuransikan memiliki tunai dan dapat diambil kembali. Ini termasuk jenis asuransi tertentu seperti whole life atau Add-on. Ada jenis produk asuransi yang sengaja digabungkan dengan investasi, yaitu dinamakan unit link, merupakan manfaat utama dari asuransi karena pada dasarnya mereka berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan yang sudah didepresiasikan sebelumnya, sehingga biaya dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif lebih pasti. Asuransi merupakan layanan alternatif investasi yang dapat meminimalisir resiko jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, jenis-jenis asuransi pun sangatlah beragam, mulai dari yang bersifat pribadi seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, hingga asuransi bagi orang lain dan barang seperti asuransi pendidikan dan asuransi kendaraan. Nah, dari segi sifatnya, asuransi sosial atau asuransi wajib, di mana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terhadap insurance paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Jadi semua warga negara atau berdasarkan kriteria tertentu wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi ini biasanya diusahakan oleh pemerintah atau badan usaha milik negara. Asuransi sosial didesain untuk memberikan manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu. Nah, jadi setiap orang bebas memilih menjadi anggota atau tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta, tetapi ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, komersial insurance ini dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada asuransi jiwa atau personal life insurance. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan oleh kematian, kecelakaan, serta sakit. Contoh perusahaan asuransi jiwa yang ada di yang ada di Indonesia ini PT Asuransi Jiwa Raya. Nah, asuransi jiwa Dharma Nasional, asuransi jiwa Bumi Putra, asuransi kerugian atau property insurance ini bentuk ini sama dengan asuransi umum di Indonesia, bertujuan memberikan jaminan kerugian terhadap harta atau hak atau milik kepentingan yang disebabkan oleh kebakaran, pencurian, asuransi laut, dan lain-lain. Nah, asuransi kerugian, jadi perbedaan antara asuransi jiwa dengan asuransi kerugian adalah perbedaan terletak pada objek pertanggungjawabnya. Dalam asuransi jiwa, yang menjadi objek pertanggungjawabnya adalah jiwa manusia, sedangkan dalam asuransi kerugian yang menjadi objek pertanggungjawaban adalah barang atau properti seperti rumah, mobil, pabrik, dan lain-lain. Dan kewajiban hukum terhadap pihak ketiga itu dari segi jenis objeknya adalah asuransi yang dapat dibedakan ke dalam. Yang pertama, asuransi yang
yang meliputi antara lain asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi beasiswa, asuransi hari tua, dan lain-lain. Di mana objek pertanggungan manusia ini umum dan asuransi kerugian yang meliputi antara lain asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor, asuransi varia, asuransi penerbangan, dan lain-lain. Di mana objek pertanggungannya adalah hak atau harta atau milik kepentingan seseorang. Semua asuransi tersebut dikelompokkan berdasarkan dengan fokus yang diasuransikan dengan resiko yang akan dihadapi. Nah, dengan menetapkan dua hal tersebut, maka tingkat premi yang ditawarkan pun bisa berbeda dengan yang belum mengetahui jenis-jenis asuransi. Yang belum mengetahui jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia adalah yang pertama asuransi kendaraan. Atau asuransi kendaraan yang telah umum diketahui oleh masyarakat adalah pihak perusahaan akan menanggung biaya atas cedera orang lain serta kerusakan kendaraan akibat ulah dari si tertanggung, serta tanggung asuransi ini juga berfungsi untuk membayar kehilangan ataupun kerusakan bagi kendaraan pemegang polis. Nah, asuransi kepemilikan rumah atau properti merupakan aset yang sangat berharga, entah untuk dijadikan sebuah investasi atau sebagai hunian. Melihat pentingnya aset tersebut, maka pihak pemilik akan segera memproteksi diri dan asetnya berbagai hal negatif seperti kehilangan hingga kerusakan pada barang-barang tertentu milik pemegang polis. Nah, kedua, asuransi pendidikan. Inilah asuransi yang banyak dipilih oleh masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi pendidikan anak-anaknya. Biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya tentu berbeda-beda, tergantung dan tingkat pendidikan yang akan digapai. Nah, yang ketiga ini ada asuransi bisnis. Jenis asuransi ini memberikan layanan proteksi bagi bisnis seseorang dari kerusakan, kehilangan maupun kerugian dalam jumlah yang besar. Asuransi ini juga memberikan perlindungan bagi perusahaan dari bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, hingga kerusuhan. Berbagai manfaat asuransi bisnis pun bisa untuk perlindungan karyawan yang dianggap sebagai aset bisnis, bahkan paket perlindungan untuk seluruh karyawan. Asuransi kredit. Asuransi ini berguna untuk memproteksi kegagalan di debitur saat harus melunasi hutang, modal kerja, ataupun kredit lainnya. Penggunaan asuransi ini sangat erat kaitnya dengan jasa perbankan dengan tujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan dari kemungkinan tidak mendapatkannya piutang yang dipinjamkan kepada nasabah. Nah, untuk asuransi ini, pihak pemerintah mempercayakan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia. Selain berbagai asuransi di atas, masih ada lagi jenis-jenis asuransi lain yang bisa menjadi kebutuhan Anda dalam suatu waktu seperti asuransi perjalanan maupun asuransi kelautan. Nah, manfaat asuransi secara umum dan khusus Manfaat asuransi secara umum dan khusus minat masyarakat terhadap program asuransi ternyata masih rendah. Hal ini disinyalir menjadi penyebab rendahnya tingkat ketertarikan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, terhadap lembaga keuangan non-bank ini adalah ketidaklengkapan informasi yang didapat masyarakat mengenai lembaga ini dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan di masa mendatang. Definisi singkat asuransi ini adalah yang merujukan pada tindakan, sistem, ataupun bisnis yang bertanggung jawab atas penggantian kerugian untuk jiwa, properti, dan kesehatan dari kejadian tidak terduga seperti kerusakan, kehilangan, atau kematian. Nah, manfaat asuransi secara umum adalah manfaat yang didapat dari mendaftarkan asuransi yang akan datang. Anda dapatkan secara umum atau keseluruhannya. Setiap hari kita lewati dengan kemungkinan
Kejadian yang bisa saja menuntut pengeluaran tak terduga bila Anda termasuk orang yang sangat siap terhadap sesuatu resiko kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tak terduga tersebut bisa diminimalisir dengan mudah. Tetapi bagaimana dengan Anda yang menyadari bahwa Anda bukan tipe orang seperti itu? Nah, kehadiran penyedia layanan jasa asuransi ini bisa memberikan jawaban dan meringankan beban ketika kejadian tidak terduga itu datang. Nah, membantu meminimalkan kerugian sesuai dengan jenisnya masing-masing. Fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti biaya kerugian, bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Nah, di sini ada kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh pihak penyedia jasa asuransi kendaraan bermotor antara lain. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas seperti benturan, tabrakan, hingga terperosok. Yang kedua, ada perbuatan jahat dari orang lain. Kemudian ada pencurian. Kemudian ada kebakaran jelas bermanfaat. Jika Anda ingin merasakan aman dengan mendapatkan jaminan untuk kejadian tak terduga yang mungkin terjadi, ubah sudut pandang dan pola pikir Anda bahwa asuransi tidak memiliki manfaat atau hanya diperlukan bagi orang yang dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Asuransi tidak hanya berbicara mengenai jaminan terhadap aset, tetapi juga bisa sebagai investasi, pinjaman biaya pendidikan anak dan jaminan kesehatan. Nah, kita masuk pada materi pengertian manfaat dan kerugian asuransi jiwa unit link. Definisi unit link adalah produk perusahaan asuransi jiwa yang mengawinkan fungsi proteksi dan investasi. Dalam rencana keuangan, investasi dan proteksi adalah dua hal wajib dimiliki. Nah, berbeda dengan asuransi tradisional atau asuransi jiwa yang hanya memberikan manfaat proteksi, tidak ada manfaat investasi di asuransi jiwa tradisional. Nah, premi yang akan bayar masuk ke instrumen investasi yang Anda pilih yang kemudian menghasilkan nilai polis itu ada. Jadi porsi premi yang masuk sebagai investasi itu net biaya yang dibayarkan ke perusahaan asuransi. Nah, yang kedua ada nilai polis yang merupakan hasil dari investasi, adalah uang yang digunakan untuk membayar biaya asuransi tambahan dan biaya administrasi. Nah, pertama, jumlah dana yang masuk dari pembayaran premi dasar, dan kedua, kinerja return investasi yang dipengaruhi instrumen yang dipilih atau saham, obligasi, deposito, dan lain-lain, serta kemampuan manajer investasi mengelola dana. Kemudian ada perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang terkenal melalui unit link adalah Prudensial, Aksa Mandiri atau patungan Bank Mandiri dan Aksa, Allianz, Swiss Life, dan Manulife. Trennya saat ini justru perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan unit lain dan pelan-pelan meninggalkan asuransi jiwa tradisional atau murni. Berbagai pilihan instrumen investasi yang dikelola manajer investasi profesional sudah disediakan oleh asuransi unit link. Keempat, dalam kasus-kasus tersebut, ketika premi kecil, misal di bawah 500.000, asuransi tradisional sulit dikombinasikan dengan reksadana untuk mendapatkan hasil optimal karena ada minimum premi di asuransi tradisional yang membuat porsi investasi manajer menjadi sangat kecil sehingga hasilnya kurang optimal. Dalam kondisi ini, unit link lebih dapat mengakomodasi keadaan karena menerima minimum premi yang lebih rendah untuk investasi dan proteksi. Nah, kelima, tingkat melek finansial atau financial literacy masyarakat kita masih rendah seperti ditunjukkan oleh sejumlah survei. Karena itu, untuk mendidik masyarakat mengenai investasi di reksadana merupakan perkara yang mudah, sangat mengalami bagaimana sulitnya menjelaskan reksadana kepada banyak orang, terutama karena banyak yang alergi atau takut dulu menganggap produk keuangan sesuatu yang rumit.
Dalam kondisi ini, Unit-Link hadir menawarkan kemudahan. Fungsi belajar investasi diambil alih oleh Unit-Link ini bagus atau tidak, saya tidak tahu, tapi ini kenyataan di lapangan. Karakter Unit-Link asuransi jiwa ini, untuk Link ini adalah produk asuransi yang cukup advance.